Halo, salam jumpa pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Pemirsa, kita akan berbicara mengenai sistem pengelolaan sampah pemirsa ya. Di mana kehidupan manusia di muka bumi ini tidak bisa lepas dari sampah. Baik sampah organik maupun sampah anorganik. Dibuang kemana saja sampah itu akan menjadi masalah jika tidak bijak dalam sistem pengelolaannya ya. Dan kali ini tim Dama TV bertepatan juga berada di kawasan Jalan Agus Salim, Kota Batu di toko buku Serdadu ya. Kita telah bersama dengan Bapak Catur Wicaksono. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, Bapak Catur Wicaksono ini selaku Ketua Forum Kota Sehat Kota Batu ya. Kabar sehat hari ini Pak? Sehat sekali. Tadi dari mana Pak tadi Pak? Ya kita perjalanan dari rumah dari sini. Ya dari rumah sambil lihat-lihat sekarang kan agak rapi juga tentang sampah. Luar biasa. Ya betul Pak ya. Berarti memang momennya, timingnya tepat ya kita bicara soal sampah ya Pak Catur ya. Betul ya. Oke. Pak Catur, berbicara mengenai sampah. Tadi tema kita sistem pengelolaan sampah begitu ya Pak ya. Nah kira-kira Pak untuk sistem pengelolaan sampah sekarang itu seperti apa sih? Apakah sudah benar? Nah, sekarang begini ya. Kalau jenengan amati ya, kalau di rumah sampah diambil oleh petugas sampah, iya. Setelah diambil masuk ke namanya TPS. Setelah dari TPS masuk ke TPA. Artinya sampah diolah atau tidak? Belum tentu ya. Ya, jadi sampah itu hanya dipindahkan. Oke, hanya dipindahkan. Pokoknya tempat saya bersih, ya tempat yang lain bersih. Nggak ada sampah. Nggak ada sampah. Yang lain bukan urusan kita. Bukan urusan kita, bukan urusan saya. Betul. Begitu ya, TPS kotor, ya? nggak urusan. Apalagi TPA tidak terolah, mungkin juga bau. Itu bukan urusan kita. Jadi kita hanya masih berpikir pada pemindahan, bukan pada pengolahan. Inilah yang menjadi masalah selama ini karena tidak diolah. Mungkin jenengan sudah pernah ke TPA Telkom? Sudah pernah lewat foto. Lewat foto. Sekali-kali coba di sana. Baunya bagaimana? Bagaimana perasaan masyarakat, gitu, yang tinggal di sekitar TPA dengan bau yang seperti itu? Kalau kita sebagai masyarakat, umpama saya sebagai masyarakat Telkom, saya pasti akan menolak itu. Istilahnya bau itu sangat mengganggu. Dan itu baunya dari kita loh, karena sampah-sampahnya itu datang dari kita. Harusnya masyarakat kita itu bertanggung jawab atas bau yang ada di TPA. Bagaimana caranya Pak Catur? Nah, itulah nanti harus kita mulai berbicara sistem yang tepat untuk pengolahan sampah tersebut. Jadi kita tidak bisa berpikir melakukan hal yang seperti ini seterusnya. Hanya berpikir pemindahan sampah. Hanya berpikir pokoknya sampah saya bersih, tetapi di yang lainnya saya tidak tahu. Bukan urusan saya. Bukan EGP urusan gitu saya, ya, EGP ya. Nah, sekarang harus berpikir bagaimana dari rumah kita mengelola sampah. Sudah dipilah dari rumah begitu ya Pak? Betul. Pak Catur ya. Oke. Kalau sudah begitu, bagaimana sih Pak Catur kira-kira meyakinkan masyarakat bahwa seenggaknya kita memberikan kesadaran kepada mereka bahwa memang pentingnya mengelola sampah dari rumah gitu loh. Gimana sih caranya? Ya, jadi memang tidak mudah ya. Jadi orang sekarang itu apalagi menganggap sampah itu mesti rendah. Ya, jadi merasa sudah bayar itu sudah merasa sudah beres. Padahal biaya pengelolaan sampah itu tidak sedikit. Nah, sekarang biaya jenengan di rumah berapa? 40.000. 40.000 sampah per kakak per rumah. 40.000 dalam satu kakak. Itu khusus sampah saja atau dan lain-lain? Untuk sampah, pure sampah. Untuk sampah. Kebanyakan di kampung-kampung itu masih 10.000. Oke. Masih 10.000. 10.000 ya Pak ya? Iya. Dengan nilai yang 10.000 tersebut itu sangat susah untuk sampah bisa dikelola. Makanya biaya 10.000 itu hanya biaya pemindahan sampah. Oke. Biaya membayar Pak Sampah untuk memindahkan dari rumah ke TPS. Hanya memindahkan, bukan Iya. untuk mengelola ya? Iya, bukan untuk mengelola, sehingga biayanya sangat kurang. Sehingga harus ada pemahaman dari masyarakat, kalau
tidak mau bayar lebih, ayo dipilah. Itu harus dipilah. Nah, karena setiap sampah kalau sudah terpilah itu baru bisa digunakan, baru bisa difungsikan, baru bisa menjadi nilai ekonomi. Baru bisa menjadi nilai jual begitu. Betul, ya Pak Catur ya. Oke. Baik Pak Catur, ini kan juga mengetuai Forum Kota Sehat Batu ya. Nah, menurut Pak Catur sendiri melihat fenomena yang ternyata dari sampah rumah tangga, kemudian diambil TPS, kemudian diambil TPA, itu kan hanya memindahkan saja. Betul. Melihat hal seperti itu bagaimana sih Pak Catur? Jadi kami dari Kota Sehat salah satu bagian juga yang kita perhatikan adalah tentang sampah. Itu juga selain juga sanitasi, selain juga tentang kesehatan masyarakat, selain juga tentang pariwisata sehat, dan istilahnya juga kehidupan sosial yang sehat. Tetapi pada prinsipnya di sampah itu juga bagian yang terpenting yang kami perhatikan dari Kota Sehat. Nah, dan kami memang mendorong ke pemerintah untuk sudah memulai mengubah pola pikir kita. Mengubah pola pikir kita bahwa sampah itu jangan hanya dipindahkan, dan harus diolah. Dan harus mengedukasi masyarakat, harus tahu. Kita bicara dipilah yang seperti apa. Iya, kan masih ternyata masyarakat juga masih banyak yang belum tahu begitu ya Pak Catur. Dipilah seperti apa. Nanti kalau tidak paham juga hasilnya juga tidak bisa maksimal. Jadi mungkin ini sebagai tambahan pengetahuan atau edukasi untuk masyarakat. Sampah itu idealnya dibagi bisa 3 dulu aja lah, bagi 3 dulu aja lah ya. Yang pertama adalah sampah organik. Iya, itu seperti apa? Sampah organik itu contohnya sisa makanan, daun ya, yang berhubungan dengan hal-hal yang dari barang-barang yang hidup, yang hidup. Jadi contohnya sisa makanan, sisa masak, ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Terus nanti juga bisa ada sampah taman. Itu termasuk sampah organik. Yang kedua, ini yang biasanya kita sebut anorganik, tapi plusnya adalah yang daur ulang. Nah, yang daur ulang ini sebenarnya bisa langsung menghasilkan duit. Ini yang sekarang sudah dikembangkan oleh masyarakat Kota Batu, yaitu dengan adanya bank sampah. Berarti itu juga salah satu fungsi bank sampah itu ya. Bank sampah adalah khusus untuk menangani yang sampah anorganik atau daur ulang. Betul. Jadi dan sebenarnya gerakan bank sampah di Kota Batu sudah cukup bagus. Jumlah bank sampah di Kota Batu hampir 200 bank sampah di Kota Batu. Kira-kira kalau kita hitung secara tonase saja, sehari itu bisa kira-kira 1 ton daur ulang yang bisa diserap oleh bank sampah di Kota Batu perharinya. Artinya dalam 1 bulan bisa 30 ton daur ulang atau yang bisa diserap oleh bank sampah. Ini sudah cukup bagus dan cukup signifikan untuk mengurangi beban sampah. Tetapi ini hanya persentase yang kecil untuk di Kota Batu, karena di Kota Batu itu dalam sehari sampah yang masuk di TPA itu adalah 100 sampai 120 ton. Bayangkan. Perharinya 100 sampai 120 ton. Kita hanya bisa mengurangi 1 ton dengan bank sampah. Hanya berapa persen? 1% tidak lebih. Jadi itu masih harus ada perubahan effort yang lebih besar lagi. Nah, jadi tidak tergantung dari bank sampah. Bank sampah sudah bekerja keras, sudah mengurangi sampah, tetapi kita juga harus memulai. Sampah yang paling besar adalah sampah organik. 60% sampah yang masuk di TPA itu sampah organik. Artinya hampir 60 sampai 70 ton sampah setiap hari masuk TPA dalam kondisi organik. Nah, kalau sampah ini tercampur, artinya campur, jadi sampah organik masuk di plastik, masuk di situ. Di dalam TPA tidak bisa diolah.
sistem pengomposan, sistem fermentasi yang terjadi pada organik tidak terjadi dengan sempurna. Inilah Karena menimbulkan itu ya. menimbulkan bau yang menyengat. Selama sampah tercampur, kondisi penguraiannya tidak sempurna, inilah yang menimbulkan bau. Nah, bau inilah yang menjadi permasalahan di TPA. Karena apa? Karena tidak diolah. Salah satu kuncinya tadi adalah dipilah. Ya, tadi sudah ada sampah organik, anorganik, yang ketiga adalah residu. Nah, residu itu istilahnya sampah anorganik yang tidak bisa difungsikan apa-apa. Jadi contohnya styrofoam, ya, bungkus plastik yang dalamnya mengkilat, itu sudah tidak bisa. Itu masuk di residu. Kalau yang di organik yang masuk residu seperti bonggol jagung, kulit duren, nah, yang keras-keras itu kan tidak mungkin juga dikomposkan. Itu menjadi sampah residu. Berarti kayak apa tuh kardus bekasnya apa makanan snack itu masuk daur ulang. Oke. Masih bisa masuk daur ulang ya. Nah, kecuali styrofoam, mika itu sudah masuk residu. Botol berarti masuk residu. Botol juga? Masuk daur ulang. Nah, pokoknya sih jadi duit itu masuk daur ulang. Ya. Nah, ini memang harus kita pemahaman di sisi masyarakat harus mulai mengerti. Oh, ini payu, ini tidak payu. Nanti kalau sudah beberapa payu, ini masuk di daur ulang. Di daur ulang, monggo nanti gabung di bank sampah. Ini hampir setiap RW di Kota Batu sudah punya bank sampah. Nah, tinggal masyarakat kita genjot untuk bisa masuk ke bank sampah. Baik. Nanti setelah ini kita mau berbicara mengenai 3 jenis sampah tadi itu ya, Pak Catur masih belum selesai tadi ya. Betul. Ini mau ada yang lewat, tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai setelah yang satu ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara ngobrol-ngobrol santai, masih bersama dengan saya Anti Arjanti dan juga Bapak Catur Wicaksono ya. Masih semangat ya Pak ya? Ya, semangat. Apalagi dengan sampah. Betul ya, Pak Catur Wicaksono ya. Berarti kan tadi kan saya mau flashback lagi yang tadi ya. Per hari di TPA Telekung menghasilkan 120 ton sampah Ya, per hari. Rata-rata 100 sampai 120 ton per hari. Bayangkan itu ya. Nah, jadi kalau saya umpamakan satu truk itu kira-kira 3 ton. Nah, 3 ton artinya dalam sehari itu ada 40 truk masuk di TPA. Sampai bayangkan sendiri berapa volumenya. Itu setiap hari. Dan tidak dikelola, hanya dipindahkan saja. Dan tadi sudah kami jelaskan, kalau sampah tercampur, sistem fermentasi kepada untuk sampah organik itu tidak sempurna. Itulah yang menimbulkan bau. Nah, ini dengan jumlah yang begitu besar, ya otomatis baunya juga sangat menyengat. Nah, itu yang memang harus mulai kita pikirkan. Yang dari tadi adalah harus pilah sampah. Pilah mulai dari mana? Memang idealnya dari rumah, idealnya. Tetapi, apakah masyarakat mudah untuk bergerak memilah sampah? Itu sangat sulit. Betul, iya. Ya. Sangat tidak banyak yang mau memilah sampah dari rumah. Kenapa? Bisa karena sampah dianggap hal yang tidak ada artinya. Dia tinggal kumpulkan, buang, sudah beres, ya. Tidak berpikir bahwa bagaimana efeknya. Nah, inilah memang butuh effort kita, butuh effort pemerintah, effort bersama untuk menyadarkan masyarakat, ayo memilah dari rumah. Tetapi kalau tidak bisa, harus ada biaya khusus, apakah itu dari pemerintah kota, dari pemerintah desa, untuk biaya pilah. Karena kalau sampah tidak terpilah, tidak bisa difungsikan sebagai apapun, tidak bisa dikelola. Jadi ini adalah harus pilihan. Nanti kalau masyarakat tidak bisa pilah, harus dihandle oleh siapa? Pemerintah kota atau pemerintah desa, biaya pemilahan. Artinya dia membayar orang untuk memilah. Oke, berarti kan jika itu benar-benar tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk memilahkan, betul. Kan, berarti kan sudah ada apa itu cara mungkin menyuruh orang untuk memilahkan. Itu maksudnya memilah di wilayah desanya itu atau rumah per rumahnya itu atau bagaimana? Di TPS. Oke, di TPS. TPS atau TPS 3R. Karena kalau memilah dari rumah ke rumah kan jelas nggak mungkin. Kan apalagi sebenarnya sampah dari rumah itu sebenarnya nggak banyak.
hanya kira-kira 1 sampai 1,5 kilo per hari, nggak banyak. Nah, jadi nanti dikumpulkan di dalam TPS atau TPS 3R, disitulah nanti sistem pemilahannya terjadi. Yang selama ini apakah belum ada sistem pemilahan di TPS 3R? Ada sistem pemilahan, tetapi kebanyakan hanya mengambil sampah daur ulangnya saja. Yang selebihnya? Selebihnya masih belum maksimal. Oke. Nah, jadi padahal yang utama itu adalah pemilahan di organiknya, karena sampah terbesarnya adalah di organik. Betul. Dan juga TPS 3R di Kota Batu itu yang sudah ada dibangun 15, yang berjalan hanya 3. Hanya 3 TPS 3R yang berjalan? Iya. Tapi ada 15? Ada 15 yang sudah dibangun. Berarti yang belum beroperasi, belum itu. Oke. Iya, kemudian dari 13 TPS 3R yang belum berjalan ini bagaimana menurut Pak Catur selaku Ketua Forum Tua Sehat ini untuk makanya ini? Pertama, harus didorong pemerintah desa untuk memulai mengoperasikan TPS 3R. Setelah itu harus dipikirkan biaya operasionalnya. Karena di situ ada sistem pemisahan, pemisahan sampah dan pengolahan. Bukan sistem pemindahan. Nah, biaya ini harus ditanggung oleh siapa? Karena selama ini, sebagai contoh saja, ada TPS 3R di Desa Ororombo di Jalibar. Betul. Nah, di Jalibar ya, itu sudah bisa berjalan, tetapi biaya operasionalnya dibantu oleh pemerintah desa. Bukan pemerintah kota? Dibantu biayanya, operasionalnya, dibantu oleh pemerintah desa. Pemerintah desa masih mengeluarkan dana. Ya, kalau ini terus-terusan, nek desa ini kuat. Kalau tidak kuat, dia akan berhenti. Ya, ada yang di Dadaprejo juga sama. Ya, ada yang di Punten. Ya, di Punten itu ada juga TPS 3 sama. Problemnya adalah biaya operasional yang didapat dari iuran masyarakat sama penjualan daur ulang itu tidak cukup untuk biaya operasional TPS 3R tersebut. Oke. Berarti yang TPS 3R yang Ororombo, Dadaprejo sama Punten ini sudah berjalan ya? Sudah berjalan, tapi belum bisa maksimal karena yaitu biaya operasionalnya itu nggak nutup. Tapi apakah sudah sering kali berkomunikasi dengan Pak Catur, dengan tim, dengan pemerintah, bagaimana untuk mengatasi kendala tiga tempat ini? Ya memang dalam proses perjalanan ya pendampingan pemerintah ada. Tetapi biasanya kalau sudah berurusan dengan biaya ini biasanya agak berat. Biasanya pemerintah kan harus ada alurnya ya. Betul. Tidak semudah itu. Ada duit kan nggak bisa. Nanti ikut rekening mana, ini harus bagaimana. Nah, harus berdiskusi dengan desa, kita tanggung jawabnya siapa. Jadi tidak semudah kita itu, dan itu pun harus juga dibicarakan apakah nanti anggaran yang diusulkan dari contohnya Dinas Lingkungan Hidup untuk ini apakah juga akan disetujui oleh dewan dan lain-lain. Itu prosesnya tidak semudah itu. Iya. Jadi sebenarnya yang memungkinkan adalah harus menaikkan iuran dari masyarakat. Nah, sebagai pertanggungjawaban masyarakat juga untuk dia kalau tidak mengolah sampah harus mempunyai pertanggungjawaban. Biaya pengolahan sampahnya ditanggung juga oleh masyarakat, tidak hanya biaya pemindahan. Jadi kami bilang 10.000 itu biaya pemindahan. Sebenarnya idealnya TPS 3 itu masyarakat itu idealnya minimal itu sebenarnya 25.000 minimal. Tapi apakah sudah sempat diterapkan dengan nominal 25.000? Belum, karena juga tidak semudah itu. Karena kalau menetapkan nilai itu kan juga harus ada peraturannya. Betul, iya. Perdes atau dari kota. Kalau nggak ada peraturannya, siapa berani? Nanti juga akan bermasalah dengan hukum. Jadi memang tidak semudah itu, Pak. Yang harus kita lakukan adalah harus berjalan paralel sama-sama. Pemerintah desa punya tugas, pemerintah punya tugas, dewan juga punya tugas. Dewan harus juga menggodok bagaimana peraturannya bisa dibuat untuk implementasi dari proses ini supaya desa tidak kesulitan membuat peraturan desa atau peraturan kelurahan. Karena kalau peraturan desa dan kelurahan tidak didukung oleh peraturan di atasnya seperti perda atau perwali,
ini tidak kuat, nanti akan bermasalah dalam proses proses hukum. Ini yang nanti harus dipikirkan bersama-sama. Jadi ini loh, sebenarnya kita sudah tahu goalnya itu di sana. Iya. Ya, goalnya sudah tahu. Mari pemain-pemain ini bersama-sama untuk menggiring bola itu ke titik gol. Nah, ini yang memang tidak mudah prosesnya. Dan itu sampai sekarang, dan itu juga sudah cukup lama. Tentang masalah sampah itu kan tidak hanya sekarang, sebelumnya juga menjadi permasalahan bersama. Oke, berarti kan memang sudah ada saran bahwa memang alangkah baiknya untuk iuran itu kan dinaikkan menjadi 25.000 kan. Minimal. Itu kan saran ya. Ya. Nah, apakah juga sudah sempat didengarkan oleh pemerintah pusat untuk saran itu, karena ini kan juga untuk kepentingan bersama. Iya, jadi memang selama beberapa pertemuan kami itu sebagai bagian yang sudah dipikirkan oleh masyarakat. Tapi yang jelas dipikirkan oleh pemerintah ya. Iya. Tapi yang jelas pemerintah tidak semudah itu dalam proses penentuan. Contohnya pembuatan perda itu butuh waktu berapa? Bisa 1 tahun. Ya, setelah itu butuh perwali. Setelah itu jadi proses tentang legalitas untuk itu pun juga tidak bisa dalam waktu yang pendek. Itu yang memang harus diusahakan oleh pemerintah, mempercepat proses legal untuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perda maupun perwali maupun perdes, untuk memperkuat jalannya supaya masyarakat bisa mudah untuk bergerak gitu. Tapi kan juga kalau misalnya dibiarkan terus-terus kan juga sampahnya juga dikemanakan nanti. Betul, jadi makanya kalau menurut saya harus dimulai gitu loh, harus memulai, siapapun, mulai pemerintah kota, mulai dewan, mulai pemerintah desa, harus mulai. Yang pertama, sebelum ada undang-undang, pemerintah kota atau pemerintah desa harus berani membiayai dulu supaya itu bisa dilakukan. Ya sudah, kalau iurannya masih 10, yang sisa 15 ditanggung oleh pemerintah kota. Umpama begitu. Dianggarkan dalam perjalanan pembuatan untuk peraturan perundang disiapkan, mungkin 1 tahun, 1,5 tahun selesai. Kalau ini sudah undang-undang keluar, tinggal memunculkan biaya yang dari pemerintah sudah bisa dikurangi. Nah, jadi tidak bisa kita harus menunggu peraturan dulu. Nah, kalau ini menunggu ya nggak selesai. Harus ada kebijakan baik dari pemerintah desa atau pemerintah kota. Mungkin kesepakatan antara pemerintah desa dengan kota, oke, untuk biaya operasional ditanggung oleh desa, mungkin dengan biaya ADD. Monggo, itu harus dengan kesepakatan dengan pemerintah kota. Supaya itu sudah mulai berjalan dan sampah sudah mulai dipilah. Prinsipnya sampah harus mulai dipilah. Nah, karena kalau sudah mulai dipilah, itu akan menjadi produk-produk yang sebenarnya bisa meningkatkan nilai ekonomi operasional TPS titik air tersebut. Tapi selama ini apakah sudah sampai pemerintah kota Pak untuk saran yang tadi itu? Sudah. Mungkin sudah sampai pusat juga atau jadi kita berbicara di sini nggak sampai pusat ya. Berbicara dari pemerintah Kota Batu ya. Mereka tahu sudah, apalagi dalam kondisi sekarang yang kita bilang mungkin darurat sampah dengan permasalahan sampah, permasalahan TPA di Telekung, mereka sudah mulai ada istilahnya, ini loh langkah yang terbaiknya ini. Nah, makanya kita harus mendorong langkah-langkah tersebut begitu. Ini dilanjutkan nanti dulu ya, ini Pak Catur ya, mau ada yang lewat, tetap dalam program acara ngobrol santai, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyaksikan program ngobrol santai. Di segmen yang ketiga masih bersama dengan Anti Arjanti dan Pak Catur Wicaksono ya, selaku Ketua Forum Kota Sehat Kota Batu ya. Baik Pak Catur, kita masih berbicara soal persoalan sampah di Kota Batu ini ya, Pak Catur ya. Setelah tadi kita mengetahui juga bahwa ternyata di TPA Telekung itu menghasilkan 120 ton per hari sampah ya. Dan ternyata kalau dihitung-hitung per rumah berarti sekitar 1 sampai 1,5 kilo ya per harinya. Ya, per hari. Oke. Nah, tadi kan dijelaskan di kawasan Ororo Ombo, Dodarejo sama Punten udah menerapkan itu ya. TPS 3R. TPS 3R di wilayah lain belum. Belum ya. Nah, bagaimana menurut Pak Catur melihat fenomena tersebut itu? Jadi ini ya sangat minim sekali ya.
bayangkan dengan Kota Batu 24 desa kelurahan, ya kan? Yang bergerak TPS 3R-nya hanya 3. Dan kapasitas TPS 3R itu tidak dalam satu desa, tidak mencukupi, hanya satu dusun. Oh, satu dusun. Satu dusun, jadi bukan satu desa. Nah, hanya mencukupi satu dusun. Artinya hanya berapa persen yang sudah bergerak secara TPS 3R di Kota Batu, sangat kecil sekali, masih di bawah 5%. Bagaimana ini bisa bergerak kalau kita hanya titiknya masih di 5%. Kalau hanya bisa menang, contohnya 5% dari 100 kan hanya 5 ton. Ya hanya 5 ton ya. Ya, just 5 ton. Jadi hanya bisa menyelesaikan sampah 5 sampai 10 ton. Padahal yang ke TPA segitu. Nah, harapan kami semua desa harus memulai TPS 3R. Kapan? Ya sekarang. Diinfokan ke desa-desa mungkin. Iya, harus ya, sekarang. ya. Harus memulai TPS 3R dengan kalkulasi minimal satu desa mempunyai satu TPS 3R. Artinya kalau kita 24 desa ada 24 TPS 3R. Itu pun bisa membantu untuk mengurangi beban. Karena apa? Setiap desa minimal sebenarnya TPS 3R-nya harus 2 sampai 3 TPS 3R. Kalau satu masih belum cukup kapasitasnya. Kalau yang di Oro-Oro Ombon ada berapa TPS 3R? Satu. Nah, yang Dadap juga? Dadap juga satu. Okay. Yang di Punten juga satu. Nah, Punten itu tempatnya di Payan, khusus untuk dusun Payan. Nah, artinya memang kapasitas TPS 3R yang ideal itu antara 1000 sampai 1500 KK. Kalau lebih dari itu, nanti sistem pengelolaan sampahnya akan menjadi tidak maksimal. Nah, karena apa? Sistem pemilahan sampah itu harus datang sekarang, selesai hari ini milahnya. Tidak boleh besok. Kalau menumpuk sampai besok jadinya busuk gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau sudah menumpuk sampai besok, sudah kondisi sampah itu sudah mulai keluar airnya, apalagi keluar belatungnya, itu sudah tidak bisa terpilah. Itu udah nggak bisa terpilah sekali ya. Betul. Jadi sampah datang harus dalam satu hari itu terpilah, sehingga kapasitasnya tidak boleh besar. Nah, kapasitasnya paling tidak 1000 sampai 1500 lah. Kapasitasnya nggak boleh besar, tapi kalau misalnya lebih dari itu gimana? Nah, itu satu area harus luas. Pekerja harus banyak. Sebagai contoh saja di Dau itu yang ada TPS 3R di apa namanya itu Mulyagung. Mulyagung itu sekitar 3000 sampai 3500 KK. Tetapi pekerja pemilahnya berapa? 45 orang. Pekerja untuk memilahnya saja. Pekerja memilahnya 40 orang. 45 orang. Untuk sampahnya 3000. 3000 KK. 3000 KK. Iya. Tapi itu kira-kira masih mencukupi dengan pekerja seperti ini ya? Selama itu cukup, tetapi kan luasan lahannya juga cukup besar. Okay. Nah, kita juga harus memikirkan, oh tempat ini cukup atau tidak. Nah, lebih efektif menurut kami dalam satu dusun, satu, sistem transportasinya juga tidak akan jauh dari rumah ke tempat TPS 3R. Dengan kondisi sampah yang tidak begitu banyak, pemilahannya menjadi semakin bagus. Kalau terlalu banyak, kapasitas kita idealnya, contohnya 10 orang memilah ya, dengan kondisi coba dibayangkan 45 orang memilah, itu kan sangat ribet. Dan belum tentu nanti pemilahnya menjadi sempurna. Nah, kalau semakin lebih kecil, nah 10 orang dalam posisi ini memilah sampah, ini lebih mudah terkontrol di sistem pemilah. Jadi kami sih mengusulkan seperti itu. Jadi satu desa kalau bisa bukan satu TPS 3R, harusnya satu dusun itu satu TPS 3R. Nah, artinya kalau kita gampangannya kalau dalam satu desa itu ada 4 dusun, artinya kan semua kan harus 24 kali 4 TPS. Berarti sekitar 48. Nah, 24 kali 4 ya. Berarti 76. Jadi 96 TPS 3R ya harusnya. TPS 3R harus ada di Batu untuk bisa memaksimalkan kerja pemilahan dan mengurangi beban di TPA. Nah, berarti kalau yang selama ini terjadi di Kota Batu untuk TPS 3R-nya masing-masing desa masih satu.
masing-masing, bukan masing-masing desa. Kalau yang di Batu Jadi juga. sekarang yang 15 itu memang ada masing-masing desa 15. Oke. Nah, tetapi Berarti ada yang nggak punya ya? Ada yang nggak punya. Makanya hanya pakai TPS. Nah, contohnya di Gimana yang Pesanggerahan. Pesanggerahan itu punyanya TPS saja. TPS saja. TPS saja, belum punya TPS 3R. Jadi dia hanya pengambil sampah, ngumpul di situ, masukkan kontainer, dari kontainer udah diambil ke TPA. Tidak ada proses pengolahan. Pengolahan, pemilahan nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Itu yang di desa mana tadi Pak? Di Pesanggerahan. Pesanggerahan itu hanya punya TPS, tidak punya TPS 3R. Ngaglik juga tidak punya TPS Ngaglik 3R. juga nggak punya. Sisir itu juga masih belum, katanya sudah punya tapi belum beroperasi. Jadi hanya TPS saja. Lalu bagaimana Pak mungkin komunikasi Pak Catur dengan kawan-kawan, dengan pemerintah kota, melihat ternyata ada beberapa desa yang belum punya TPS 3R ini? Ini makanya harus didorong, karena biasanya TPS 3R itu pertama secara bangunan dibiayai oleh kota, Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Secara lahan yang menyediakan adalah pemerintah desa. Ini kan harus ada kerjasama, harus ada kerjasama, sehingga dalam perencanaan, oh desa ini mau Pak tempatnya di sini, oke biayanya dari pembangunan dari pemerintah kota ini. Nah, kadang proses ini pun kan juga butuh kesepakatan antara kepala desa dengan pemerintah kota. Kalau yang di Ngaglik, Sisir, Pesanggerahan ini apakah sudah ada tempat mungkin untuk? Nah, apalagi tempat yang di perkotaan, contohnya Ngaglik. Ngaglik apakah punya lahan? Habis. Nah, itu toh. Jadi terus gimana? Makanya itu pun nanti harus ada beberapa kesepakatan. Contohnya, contohnya Pesanggahan punya lahan, ya apa nek nunut tempat. Nah, jadi semua itu bisa dilakukan dengan pembicaraan bersama. Contohnya di mana lagi Sisir sudah punya, tetapi sudah digunakan atau belum? Nah, di Temas sudah ada, tapi digunakan atau tidak? Kalau saya yang pertama adalah memaksimalkan TPS 3R yang sudah dibangun, sambil paralel berjalan membangun TPS 3R yang belum dibangun di desa-desa. Yang belum ada. Iya, yang belum ada. Jadi ini paralel bergerak bersama-sama. Minimal 15 sudah jalan, nanti ditambah sisanya, kan sudah lumayan mengurangi beban sampah tersebut. Nah, kan ada 15 TPS 3R di Batu yang sudah berjalan 3, selebihnya belum. Nah itu kayak contohnya tadi kan di Dusun Payan ya. Di Dusun Payan itu masuk Punten berarti ya? Masuk desa Punten. Masuk desa Punten itu sudah maksimal, tapi pengelolaan mereka itu ada berapa pengelola pemilah sampah? Kalau di Payan itu, kalau saya berbicara maksimal juga masih belum. Karena saya itu adalah terkendala dari biaya operasional. Jadi secara biaya karyawan, biaya pemilahan dan biaya pendapatan itu masih minus. Dan itu juga masih menjadi beban mereka untuk bisa menjadi maksimal, karena kalau sudah biaya operasional itu sudah tersiok-siok begini kan juga akhirnya yang dilakukan juga tidak akan maksimal. Akhirnya mungkin bisa mengurangi tenaga kerja yang nggak usah milah, atau diambilin daur ulang saja yang penting laku. Jadi banyak problem yang di situ. Kuncinya adalah kita harus mendorong biaya operasional TPS 3R ini bisa menjadi selesai. Jadi istilahnya yang ngurusi TPS 3R itu nggak bingung masalah duit, masalah operasional. Dan itu prioritas saya pikir. Dan itu monggo apakah pemerintah desa atau pemerintah kota yang masuk untuk menghandle itu. Gitu. Ini yang harus dibikin bersama-sama itu ya Pak Catur. Iya, betul. Jadi memang bagaimana ya? Jadi kalau kita tidak bergerak bareng, dan yang terpenting adalah visi tentang sampah itu harus sama dulu. Kuncinya harus memilah. Jangan sampai berpikir hanya mindah. Harus berpikir itu dulu. Kalau memilah butuhnya apa, nanti akan tercatat. Oh begini, caranya begini, biayanya begini, itu akan juga bisa kita atur, kita susun perencanaannya. Saya juga sampai detik ini sering mendengar gerakan memilah sampah. Apakah gerakan itu berjalan Pak di Kota Batu ini? Kami melihat sangat berat ya. Kalau kita hanya
bicara gerakan, ya gerakan, tetapi kita tidak ada proses tekanan. Kalau bicaranya kan harus ada punishment, ada reward. Iya. Betul. Ya toh. Nah, contohnya dengan biaya iuran sampah yang sama, pamannya 10.000, tetapi yang satu memilah sampah, yang satu tidak memilah sampah, ini akan menjadi tidak adil. Akhirnya yang memilah sampah akan kembali tidak memilah sampah. Ngapain saya memilah sampah, bayari podo, kono anu. Nah, itulah yang nanti harus juga dipikirkan, harus ada proses biaya pemilahan sampah sama biaya tidak memilah sampah itu harus berbeda. Dengan perbedaan yang cukup tinggi. Contohnya, memilah sampah kasih 10.000 biayanya, tetapi yang tidak memilah sampah biayanya 50.000 seperti contoh. Jadi orang akan berpikir, akan memilih, saya karena tidak punya duit aku tak milah. Akhirnya akan gerakan memilah sampah itu akan berjalan dengan ada tekanan atau ada reward sama punishment. Oke. Gitu. Ini soal gerakan dibahas lagi nanti Pak Catur, mau ada yang lewat tetap dalam program acara ngobrol santai. Itu saya jeda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai, masih bersama dengan Pak Catur Wicaksono ya, selaku Ketua Forum Kota Sehat Kota Batu ya. Pak, masih semangat ya? Ya, kalau sampah harus semangat. Harus semangat. Karena kalau tidak ya? semangat tidak selesai-selesai. Betul. Baik, Pak, tadi perbincangan kita sampai di punishment dan reward tadi itu ya. Kalau yang selama ini di Batu bagaimana? Nah, selama di Batu ini kan ada namanya distribusi sampah, ada namanya iuran sampah. Jadi tidak ada perbedaan antara yang mau mengolah atau mau memindah. Jadi tidak ada perbedaan. Sehingga ini menjadi, kalau kita menuju ke gerakan pilah sampah akan menjadi berat. Karena milah tidak milah wong podo wae. Bayarnya pun juga juga sama, perlakuannya juga sama, sehingga masyarakat yang sudah sadar malah bukan akan menjadi lebih sadar, tetapi malah kembali tidak sadar, menjadi tidak memilah sampah lagi. Nah, inilah sebenarnya harus betul-betul pemerintah menyiapkan regulasinya yang betul-betul mendukung gerakan memilah sampah. Kalau hanya sebuah sosialisasi atau sebuah gerakan tanpa ada landasan hukumnya, kan juga nanti berjalannya juga akan tidak kuat, tidak akan maksimal. Nah, salah satunya adalah harus ada perda. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah ada atau tidak, tapi perda yang betul-betul berurusan dengan iuran atau distribusi sampah, tetapi yang sudah berpikir untuk punishment sama reward. Tapi sepertinya perdanya belum ada ya mungkin ya di situ. Mungkin sudah ada, tetapi hanya distribusi sampah itu tidak ada perbedaan antara memilah dan tidak memilah. Pokoknya sekian bayar sekian, sekian bayar sekian begitu. Nah, kita sudah harus berpikir ke depan kalau kita nanti gerakan pilah sampah ini bisa berjalan dengan baik, harus memulai regulasi dengan 2 level, punishment dan reward. Nah, kalau memilah harus dengan harga yang cukup murah. Nah, kalau tidak memilah harus dikasih harga yang cukup tinggi. Contohnya saja pelaku usaha, ya pelaku usaha sampahnya kan juga banyak. Nah, kalau dia biasanya 1 bulan hanya membayar 1 juta umpamanya, 1 juta dengan sampah yang begitu banyak umpamanya tanpa memilah, harus ada regulasi dia harus membayar 5 juta sampai 10 juta. Kalau tidak memilah, kalau memilah dia kembali di 1 juta. Tapi pertanyaannya apakah masyarakat mau dibuat sistem seperti itu? Kalau peraturan sudah keluar kan harus mengikuti. Ya, namanya sudah peraturan, jadi sudah ada perda yang diputuskan dan ini sudah berkekuatan hukum, ditindaklanjuti dengan perwali, ditindaklanjuti dengan perdes atau peraturan kelurahan,
secara peraturan sudah kuat. sah ya? Kalau sudah kuat, masyarakat itu biasanya manut. Manut aja. Biasanya manut. Kalau sudah ada peraturan mau apa? Kan begitu. Tetapi kalau tidak ada peraturan, ya kita berat. Contohnya di masyarakat itu urunan 10.000 aja, iuran sampah 10.000, naik 2.000 aja, wah sudah ngejak perang. Sudah ngejak gelut itu. Ya, hanya 2.000, itu 1 bulan loh, bukan setiap hari, 1 bulan loh, dari 10.000 menjadi 2.000. Nah, ini kalau nanti peraturan sudah dikeluarkan, bahwa kalau memilah sampah hanya sekian, kalau tidak memilah sekian, itu harus betul-betul tertulis sehingga masyarakat silahkan memilih. Mudah-mudahan nanti ada regulasi yang ke arah situ ya. Ya, kita berharap itu secepatnya bisa direalisasi sehingga gerakan pilah sampah, dan ini adalah memang satu-satunya cara kunci kita bisa menyelesaikan sampah. Kalau ini tidak dilakukan, pemilahan sampai kapanpun, mungkin sampai cucu kita juga akan sama permasalahannya. Nah, sebenarnya sudah tahu jalan keluarnya ini loh, pilah sampah, sudah tahu, tetapi mau ke sana ini loh, angelnya mas ampun gitu. Jadi ini harus ada kebersamaan dari kita, harus masyarakat juga harus mulai ada pressure, mulai ada pengondisian supaya masyarakat bisa mau pilah sampah. Salah satunya adalah regulasi, karena regulasi adalah kekuatan hukum. Kalau tidak mau ya tinggal denda. Kalau sudah ada aturan kan pasti masyarakat manut. Iya, masyarakat sebenarnya itu nggak susah kok. Kalau ada aturan, saya pikir masyarakat akan mengikuti. Hanya karena peraturannya belum ada, itulah menjadi gerakan-gerakan pilah sampah ini tidak bisa istilahnya berjalan dengan maksimal. Kita bisa mengkaderkan dari 1 menjadi 2 menjadi 3 aja susah sekali. Apalagi membuat semua masyarakat Kota Batu mau pilah sampah. Itu sangat-sangat berat sekali tanpa dukungan dari regulasi itu. Baik, sekarang saya mau berbicara soal isu nih ya Pak Catur. Ini isunya katanya di Batu ini kalau misalnya apa itu sampah yang nantinya nggak dipilah itu nanti nggak diambil. Benar nggak sih gitu tuh? Katanya tuh. Kalau menurut saya itu adalah jalan yang baik supaya masyarakat mau memilah. Karena kalau contoh banyak di mungkin di negara-negara lain juga sama, menerapkan juga, malah hari ini diambil sampah organiknya, hari ini di sampah residunya. Kalau memang sampahnya tercampur tidak diambil, itu memang sebenarnya harus dilakukan. Seperti yang kami katakan ada namanya punishment dan rewards. Ya kalau tidak dipilah ya sudah. Nah, tetapi tadi kami kan sudah memberi renggangan, kue kalau tidak mau milah bayarnya lebih mahal, jadi tetap diambil tapi bayar lebih mahal. Ini untuk mengcover biaya pemilahan di TPS 3R. Berarti emang isunya seperti itu emang betul ya Pak ya di Batu ya? Ya harusnya begitu. Kalau saya bilang betul tidak betul, memang harusnya begitu. Dengar gitu loh. Ini supaya masyarakat mau bergerak untuk milah sampah. Berarti mulai sekarang pemirsa Dharma TV yang di rumah dan semua pemirsa yang di rumah itu alangkah baiknya untuk melakukan gerakan memilah sampah dari rumah ya. Karena itu untuk kepentingan kita bersama juga ya. Gitu ya Pak Catur? Betul. Jadi kuncinya hanya di pemilahan. Dan yang bisa memilah sampah itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, manusia. Tidak ada mesin yang bisa memilah sampah. Kalau ada orang bilang ada beli mesin sekian untuk memilah sampah, itu adalah tidak benar. Jadi saya katakan tidak ada mesin pemilah sampah di dunia. Yang pemilah sampah yang terbaik adalah kita manusia. Oke. Tapi kalau sejauh ini Pak Catur ya, regulasi dari pemerintah bagaimana soal sampah ini? Maaf, jadi selama ini regulasi dari pemerintah yang selama ini kami lihat masih normatif, belum masuk kepada permasalahan sampah. Jadi istilahnya kita ada perda pengolahan sampah, ada juga peraturan-peraturan pemerintah tentang sampah, banyak sekali, tetapi hanya normatif, ya belum ke teknis gitu. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah teknis. Seperti apa sih
Nah, kalau saya begini bagaimana sih gitu. Jadi tidak yang normatif. Inilah yang memang nanti perlu ada, monggo harus mulai direview kembali. Apakah peraturan-peraturan yang sudah ditampilkan ini, yang sudah diterbitkan ini sudah sesuai dengan harapan untuk pengelolaan sampah ke depan, khususnya gerakan memilah sampah. Itu memang harus mulai satu-satu, mulai harus dipetani. Yo, ini harus direview, ini harus ada direvisi, ini harus mulai pelan-pelan ditoto kembali. Oke. Yeah. Berarti tadi kan ternyata ada beberapa desa yang belum mempunyai TPS 3R ya. Kita berdoa aja semoga nanti ke depannya punya ya Pak. Betul. Ya? Nah, ini saya melihat sudah mulai gerakan dari desa-desa mulai membuat TPS 3R dengan adanya kondisi TPA kita yang belum maksimal, yang sudah bermasalah ini, dan desa sudah mulai bergerak, dan kami mengharapkan ke depan mulai tahun 2023 ini ke 2024, saya berharap di 2024 ini TPS 3R seluruh desa kelurahan bisa terbangun. Tinggal kita mengawal operasionalnya supaya gerakan memilah sampah, sistem pengolahan sampah ini berjalan, tidak hanya yang sebelum saya katakan, tidak hanya sistem pemindahan sampah. Oke, Pak Catur, ini hampir ada di penghujung acara ini Pak, mungkin bisa diinfokan ke masyarakat untuk saran-sarannya bagaimana soal sampah ini Ya, dan ke pemerintah gimana? Oke, terima kasih. Saran kami untuk masyarakat, ya, saran kami untuk masyarakat yang pertama, ayo memulai dari kita dengan memilah sampah di rumah kita masing-masing. Untuk pemerintah, mohon didukung regulasi peraturan mulai dari Perda, Perwali, Perdes, dan peraturan kelurahan agar sistem pengolahan sampah ini bisa berjalan dengan baik. Jadi regulasi mogok ditoto, dan juga sarana prasarana harus dilengkapi di TPS 3R agar TPS 3R bisa berjalan dengan baik, karena ujung tombak pengolahan sampah adalah di TPS 3R. Betul, baik pemirsa Dama TV yang di rumah, dengan akhirnya ini adalah mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih banyak Pak Catur atas informasinya. Mudah-mudahan lancar. Semoga masyarakat bisa berubah. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Dan kita harus mulai untuk melakukan gerakan memilah sampah dari rumah, karena adanya permasalahan sampah ini akan menjadi persoalan yang penting jika tidak dipikirkan bersama-sama pemirsa ya. Dan akhir kata, saya Anti dengan rapat kru yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.